Tahukah Anda, selama ini banyak orang percaya jalan kaki 10.000 langkah adalah cara terbaik menjaga jantung. Faktanya, penelitian terbaru menemukan ada 5 cara yang jauh lebih ampuh dan bisa dilakukan sambil duduk santai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat lansia di seluruh Indonesia. Saya, Dr. Putri Anjani, sudah 20 tahun menjadi dokter dan menangani ribuan pasien. Dari pengalaman saya, banyak yang rajin olahraga, tapi tetap kena serangan jantung. Artinya, ada sesuatu yang keliru dalam cara kita merawat jantung. Hari ini saya akan bongkar 5 metode sederhana yang bisa mengembalikan energi, membuat napas lebih lega, dan menjaga jantung tetap kuat hingga usia lanjut. Caranya mudah, tanpa obat mahal, dan hasilnya bisa Anda rasakan sendiri. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan ajak keluarga menonton, karena kesehatan jantung adalah investasi bersama. Pernah dengar mitos 10.000 langkah sehari? Selama ini kita percaya kalau rutin berjalan kaki adalah kunci sehat dan panjang umur. Tapi ternyata, studi terbaru dari Harvard tahun 2024 justru membuka fakta mengejutkan. Hasil penelitian itu menemukan bahwa jalan kaki hanya melatih sekitar 30% fungsi jantung kita. Bayangkan, setelah capek-capek jalan setiap hari, ternyata manfaatnya baru sepertiga saja. Ibaratnya seperti ini. Anda rajin mengganti oli mobil, tapi lupa memeriksa busi dan filter udaranya. Mobil memang bisa jalan, tapi tetap saja berisiko mogok. Begitu pula dengan tubuh kita. Tak heran kalau banyak orang yang rajin jalan pagi, tapi masih bisa terkena penyakit jantung koroner. Penelitian ini melibatkan lebih dari 10.000 orang berusia di atas 60 tahun selama 5 tahun, dan hasilnya mencengangkan mereka yang mengombinasikan jalan kaki dengan 5 metode tambahan tertentu. Punya risiko serangan jantung 70% lebih rendah dibandingkan yang hanya mengandalkan jalan kaki saja. Metode 1, latihan isometrik. Metode pertama ternyata sangat sederhana. Latihan isometrik. Saya ingat Pak Bambang, seorang pensiunan pilot berusia 67 tahun. Ia sering mengeluh lututnya sakit setiap kali mencoba berjalan jauh. Suatu hari dia berkata, "Dok, saya ingin olahraga, tapi lutut saya tidak kuat. Apa ada cara lain?" Saya hanya memberinya sebuah bola tenis. Remas ini 3 kali sehari, masing-masing 2 menit, sambil nonton TV, kata saya. Dia sempat heran, bahkan tertawa kecil. "Masa cuma begini bisa bikin sehat, Dok?" Tapi 6 minggu kemudian, hasilnya mengejutkan. Tekanan darah Pak Bambang turun 15 poin, tanpa tambahan obat apapun. Sekarang, kemanapun pergi, dia selalu membawa bola tenis di tasnya. Rahasianya ada di cara kerja tubuh. Saat Anda meremas bola tenis dengan kuat, otot berkontraksi tanpa bergerak, itulah yang disebut kontraksi isometrik. Tekanan itu membuat pembuluh darah terjepit, dan ketika dilepas, darah langsung mengalir deras, seolah-olah ada pompa tambahan yang membantu jantung Anda bekerja. Bahkan, sebuah studi di Jepang menemukan latihan sederhana ini lebih efektif menurunkan tekanan darah dibanding sekadar jalan kaki. Dan sejak 2023, American Heart Association sudah resmi merekomendasikannya. Yang paling keren, manfaatnya bertahan hingga 24 jam setelah latihan. Jadi meskipun hanya butuh beberapa menit, efeknya terasa sepanjang hari. Metode 2, teknik pernapasan 4-7-8. Metode kedua bahkan lebih mudah, tapi efeknya luar biasa. Teknik pernapasan 4-7-8. Saya teringat Pak Rahman, 64 tahun, seorang mantan pengusaha yang bangkrut. Malam-malamnya sering dipenuhi rasa cemas. Ia bercerita, "Dok, kadang jantung saya tiba-tiba berdebar kencang sekali. Rasanya seperti mau copot. Saya takut itu serangan jantung." Setelah diperiksa, ternyata bukan serangan jantung, melainkan aritmia ringan yang dipicu stres dan sistem saraf yang tidak seimbang. Jadi saya ajarkan teknik sederhana ini. Tarik napas dalam lewat hidung selama 4 detik, tahan 7 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik dengan suara fuh. Hanya 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Awalnya ia ragu, tapi 2 minggu kemudian, Pak Rahman mengirim pesan, "Dok, rasanya ajaib. Jantung saya sekarang tenang. Seperti danau di pagi hari, tidur saya pulas. Tidak pernah lagi terbangun karena jantung berdebar." Teknik sederhana ini bekerja karena langsung menenangkan sistem saraf, menurunkan hormon stres, dan memberi sinyal pada jantung untuk kembali berdetak dengan ritme yang damai. Metode 3, puasa intermittent ringan. Metode ketiga ini sedikit berbeda. Puasa intermittent ringan. Tenang saja,
Ini bukan puasa berat yang bikin lemas. Saya ingat Pak Eman, 66 tahun, seorang pengusaha kuliner. Ia punya masalah kolesterol yang bandel. Katanya, "Dok, saya sudah berhenti makan gorengan, santan, daging berlemak, tapi kolesterol saya masih di angka ke-280. Saya frustrasi. Wajar saja, godaannya besar, karena ia pemilik restoran Padang. Saya sarankan satu perubahan sederhana. Makan hanya dalam rentang waktu 10 jam. Misalnya, sarapan jam 8 pagi, lalu makan terakhir jam 6 sore. Setelah itu, hanya boleh minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Awalnya, Pak Eman sering kelaparan di malam hari. Tapi seminggu kemudian, tubuhnya mulai terbiasa. Dan 3 bulan setelah rutin melakukannya, hasilnya luar biasa. Plak di pembuluh darah berkurang 30%, kolesterol turun jadi 180 tanpa tambahan obat. Sekarang, Pak Eman bahkan mulai mempromosikan menu sehat di restorannya sendiri. Ia bilang, ternyata menunda makan itu lebih mudah daripada menunda kesehatan. Metode 4. Terapi air dingin sederhana. Metode keempat ini mungkin terdengar aneh, tapi hasilnya nyata. Terapi air dingin sederhana. Pak Herman, pensiunan guru olahraga berusia 63 tahun, awalnya tidak percaya. Ia tertawa sambil berkata, "Dok, masa cuma nyiram kaki dengan air dingin 30 detik bisa bikin jantung sehat? Jangan bercanda." Saya jawab, "Saya serius. Coba mulai dari kaki, siram dengan air dingin 30 detik. Kalau sudah terbiasa, naikkan ke betis, lalu paha. Tapi jangan langsung ke dada. Itu berbahaya." Pak Herman akhirnya mencoba. 2 bulan kemudian, hasilnya mengejutkan. Tekanan darahnya yang dulu 150/90 turun jadi 130/80, stabil tanpa obat tambahan. Dan sekarang, ia malah ketagihan. Katanya, "Dok, rasanya segar sekali setiap selesai terapi air dingin." Kenapa bisa begitu? Karena air dingin membuat pembuluh darah kita mengerut sebentar, lalu mengembang lagi saat tubuh hangat. Efeknya seperti senam untuk pembuluh darah. Kalau dilakukan rutin, pembuluh darah jadi lentur, tidak kaku. Itulah sebabnya orang Jepang yang terbiasa mandi air dingin jarang kena stroke. Di Finlandia, orang bahkan berendam di danau es. Dan mereka punya tingkat serangan jantung terendah di Eropa. Tapi kita tak perlu se-ekstrem itu. Cukup dengan menyiram kaki pakai air dingin setiap mandi. Sudah cukup memberi manfaat besar asal dilakukan konsisten. Bonusnya, tubuh terasa lebih segar, imun lebih kuat, dan tidak gampang sakit. Metode 5, meditasi syukur 5 menit. Metode kelima ini adalah yang paling sederhana, tapi sering diremehkan. Meditasi syukur 5 menit. Pak Mansur, pensiunan tentara berusia 68 tahun, langsung tertawa ketika saya menyarankannya. Meditasi untuk tentara tua? Serius, Dok? Saya ini keras, tidak bisa duduk diam begitu. Saya jelaskan bahwa ini bukan meditasi rumit. Caranya mudah. Duduk tenang, pejamkan mata, lalu pikirkan 3 hal yang bisa disyukuri hari ini. Sesederhana apapun itu, kesehatan yang masih ada, keluarga yang mendukung, atau bahkan sarapan enak yang baru saja dinikmati. Awalnya ia enggan, tapi akhirnya mencoba. Dan setelah rutin melakukannya setiap pagi dan malam, hasilnya mengejutkan. Variabilitas jantungnya meningkat 40%. Artinya, jantungnya jadi lebih fleksibel dan kuat menghadapi stres. Pak Mansur berkata sambil tersenyum. "Sekarang saya malah ketagihan, Dok. Pikiran saya tenang. Jantung saya juga ikut tenang. Tekanan darah tinggi saya, yang sudah 20 tahun bandel, akhirnya terkontrol." Yang lebih menakjubkan, 5 metode ini tidak hanya menyehatkan jantung, tapi juga memberi bonus luar biasa. Banyak pasien saya melaporkan tidur yang lebih nyenyak, stamina meningkat, bahkan hubungan dengan pasangan jadi lebih harmonis. Pak Sutrisno bercerita, "Istri saya kaget. Suami tuanya tiba-tiba punya energi seperti umur 40-an. Pak Bambang, yang dulu sering mendengkur, sekarang tidur nyenyak. Pak Herman, yang biasanya bolak-balik ke toilet 3-4 kali setiap malam, kini hanya sekali." Bahkan Pak Eman berkata, "Dok, bonus paling mengejutkan adalah gula darah saya turun dari 140 menjadi 100. Rahasia dari semua ini adalah karena kelima metode tidak bekerja sendirian, melainkan saling menguatkan. Ibarat sebuah orkestra, setiap instrumen punya peran, tapi ketika dimainkan bersama, mereka menghasilkan harmoni kesehatan yang luar biasa. Sekarang, mari saya berikan jadwal praktis yang bisa langsung Anda ikuti. Pagi setelah bangun tidur, duduk sebentar di tepi tempat tidur, lakukan teknik pernapasan 4-7-8. Setelah itu lanjutkan dengan meditasi syukur 5 menit. Percayalah, pikiran akan jadi lebih tenang dan positif
untuk memulai hari. Siang hari, saat santai, sambil nonton TV atau beristirahat. Remas bola tenis selama 2 menit, istirahat sebentar, lalu ulangi 3 kali. Malam, sebelum tidur, ketika mandi, siramkan air dingin ke kaki selama 30 detik. Setelah itu, remas bola tenis sekali lagi sebelum tidur. Untuk makan, ingat, usahakan hanya makan di jam 8 pagi sampai 6 sore. Di luar itu, cukup minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Mudah bukan? Totalnya hanya butuh sekitar 20 menit sehari. Tapi ada satu kunci penting. Jangan langsung lakukan semua sekaligus. Mulailah dari satu metode yang paling mudah. Lakukan dengan konsisten seminggu. Lalu tambahkan metode lain sedikit demi sedikit. Dan kalau Anda sedang minum obat jantung, jangan pernah berhenti mendadak. Konsultasikan dulu dengan dokter. Biasanya, setelah 3 bulan rutin, dokter justru akan menurunkan dosis karena kondisi Anda membaik. Bahkan ada pasien saya yang berhasil berhenti total dari obat darah tinggi setelah 6 bulan tentu dengan pengawasan medis. Bapak Ibu yang saya hormati, usia 60 tahun ke atas bukanlah akhir. Justru ini masa emas untuk hidup lebih sehat dan lebih cerdas. Bayangkan 6 bulan dari sekarang. Anda bangun dengan tubuh segar, bisa bermain dengan cucu seharian tanpa lelah, jalan santai bersama pasangan tanpa harus sering berhenti, bahkan ikut senam pagi lagi dengan semangat. Itu bukan mimpi, itu masa depan Anda. Asal mulai hari ini. Jadi tunggu apa lagi? Pilih satu metode yang paling mudah. Dan coba besok pagi. Saya sarankan mulai dengan teknik pernapasan 4-7-8 paling sederhana, tapi efeknya langsung terasa. Jangan lupa, subscribe ke channel Lansia, Sehat Bahagia, untuk tips kesehatan lainnya. Kalau video ini bermanfaat, silakan like dan bagikan ke grup WhatsApp keluarga Anda. Siapa tahu bisa menolong orang lain juga. Tulis di kolom komentar, metode mana yang ingin Anda coba dulu. Dan dari kota mana Anda menonton. Saya, Dr. Putri Anjani, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup.